Perkenalan saya dengan Bitcoin tahun 2012, tahun 2013 silam membuat saya terkena spirit daripada Bitcoin. Untuk teman-teman yang penggemar koin-koin lain, saya minta maaf, tapi saya pribadi dan Pak William lebih pro ke arah Bitcoin dan Ethereum. Karena spirit yang ada yang ditanamkan para pengembang kripto. Khususnya teman-teman harus tahu, kripto itu awalnya dikembangkan oleh kaum libertarian. Saya dan Pak William pada awalnya adalah libertarian. Kita orang yang sama-sama bermimpi, apalagi Pak William, dia bermimpi keliling dunia. Ya, Pak William, saya masih ingat salah satu impiannya dia ceritakan ke saya, dia ingin keliling dunia dan bekerja dari mana saja tanpa perlu membawa cash apapun. Hidup dengan Bitcoin. Tapi di tahun 2016 itu, sampai tahun 2016, kita berdua berusaha pasang badan bukan cuma sekedar untuk Indodax, tapi kita ingin memastikan kripto jangan sampai di blacklist di seluruh Indonesia. Kita melakukan lobbying ke sana, lobbying ke sini, sampai kemudian ada panggilan sinis dari para regulator kepada saya dengan menyebut saya sebagai Bapak Bitcoin Indonesia. Itu bukan panggilan yang keren loh. Mungkin kedengarannya keren ya, tapi itu adalah panggilan sindiran. Panggilan yang sebenarnya relatif negatif. Kenapa? Karena pada tahun itu, Bitcoin adalah anak nakal di dalam ekosistem keuangan di Indonesia. Member kita saat itu tidak mencapai 100.000 orang. Tahun 2017, akhirnya dengan sedikit mendapatkan titik terang, kita berterima kasih sekali kepada Menteri Perdagangan saat itu untuk mau memberikan status Bitcoin sebagai komoditas. Status yang tidak mau diakui oleh siapapun. Baik itu OJK maupun Bank Indonesia. Status sebagai komoditas. Setidaknya saat itu mulai ada titik terang bahwa orang-orang yang megang Bitcoin bukan kriminal. Tahun 2017 keluar Permendak yang mengatur Bitcoin sebagai komoditas. Tahun 2018 setelah kita ke sana ke sini, saya ingat banget, dan ini salah satu alasan kenapa saya ngajak putra saya Owen ya datang ke acara ini, karena tahun 2017 akhir tahun 2018 itu adalah momen pertama Bitcoin mulai dibicarakan untuk diregulasi secara lebih serius dan bukan diharamkan di Indonesia bersamaan dengan hari kelahiran putra saya Owen. Saya masih ingat kenapa? Karena pada saat itu saya seharusnya meeting dengan Bapepti. Buat teman-teman yang nggak tahu, William saat itu posisinya di Bali. Ya, tapi untungnya William sempat ke Jakarta karena kelahiran putra saya nggak bisa menghadiri meeting itu secara langsung. Ya, sebagaimana suami yang harus menemani istrinya. Thanks God, William bisa datang ke Jakarta, bertemu dengan regulator, dengan Bapepti, pertama kalinya untuk membicarakan secara serius bagaimana pengaturan Bitcoin di Indonesia. Sekarang kita bisa lihat bagaimana Bitcoin mulai diatur oleh Bapepti. Mungkin pengaturannya ada positif dan negatifnya. Mungkin pengaturannya nggak terlalu ideal, tapi itu tetap lebih bagus daripada Bitcoin ilegal di Indonesia. Pilihan kita saat itu adalah kita menerima pengaturan dari Bapepti atau Bitcoin diharamkan. Karena kita harus tahu, Bitcoin sebagai alat pembayaran itu jelas tidak mungkin. Teman-teman yang masih bermimpi menggunakan kripto sebagai alat pembayaran, wake up. Itu nggak mungkin, karena undang-undang kita melarang semua pembayaran menggunakan kripto. Bahkan semua pembayaran menggunakan mata uang asing itu dilarang. Karena ada undang-undang rupiah yang mewajibkan semua transaksi harus dalam rupiah.